Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita bisa bertemu beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kita ada di dalam masa kalender gereja menantikan satu perayaan berikutnya, yaitu hari kenaikan Kristus, Yesus Kristus ke surga. Dalam kalender gereja yang diambil dari kisah-kisah Injil, maka hari-hari ini diperingati atau diperingati sebagai hari-hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum nanti akan naik ke surga. Jadi kita akan belajar satu bagian yang sudah sangat terkenal dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita akan baca bersama Yohanes pasal 21 ayat 1. Yang sudah lihat bisa katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca bersama Yohanes pasal 21 ayat 1. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah penampakan diri Yesus di pasal 21 ayat 1 ini adalah penutup dari rangkaian tulisan Yohanes tentang Yesus yang menampakkan diri. Dan kita akan melihat pola yang unik di Yohanes 21. Karena kalau kita mundur ke belakang, pertama-tama yang ditulis oleh Yohanes di pasal 20 ayat 11, ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Tepat setelah Yesus bangkit, dia berdiri dekat kubur itu dan menangis karena tubuh Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Perasaan Maria ini mewakili kehampaan, ketiadaan harapan. Karena Yesus yang mereka puja sudah disalib, mati, dikuburkan. Sekarang bahkan mayatnya pun sudah tidak ada. Maria sama sekali tidak paham, tidak berpikir bahwa Yesus sudah bangkit, sehingga menangislah dia di sana. Tetapi kemudian ayat 12, tampaklah dua malaikat datang di sampingnya dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ayat 13. Dia menjawab, masih dalam
kebingungan. Tetapi ayat 15 Bapak Ibu. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Jadi Yesus hadir, menampakkan diri langsung, bukan cuma malaikat yang diutus, tapi pribadinya langsung datang kepada orang-orang yang tertekan, yang bingung, yang membutuhkan dan terpuruk. Haleluya. Dan ketika dia sampai kepada pribadi-pribadi yang demikian, dia memberikan sesuatu. Dia memberikan penguatan. Ayat 16 dia berkata, "Maria." Lalu Maria berpaling kepadanya, "Guru." Dia memberikan pertemuan yang menguatkan. Karena Maria membutuhkan itu. Kita pindah ke ayat 19 pasal 20. Para murid sedang berkumpul. Mereka sedang berkumpul. Ayat 19 mungkin masih dalam nuansa yang takut, gentar, bingung. Yesus benar-benar bangkit atau tidak. Dan pada waktu itu ayat 19 bagian B katakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu Yohanes mencatat secara spesifik. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang lari, bagi orang-orang yang bersembunyi, ada damai sejahtera yang Yesus berikan bagimu. Katakan amin. Nah sekarang dari dua ini kita di mana? Mungkin ada Bapak Ibu datang beribadah dalam keadaan yang sedih, Yesus ada bagimu. Katakan amin. Engkau datang dalam keadaan yang takut, Yesus memberikan bagimu damai sejahtera. Bukan cuma itu. Ayat 24, ada seseorang bernama Thomas. Thomas yang disebut Didimus karena dia punya saudara kembar. Dia waktu peristiwa ayat 19 dia tidak sedang bersama teman-temannya para murid. Ketika para murid bilang, "Hei, katong suka tumbuh dengan Yesus." Dia bilang, "Saya tidak percaya. Saya ragu. Sebelum saya mencucukkan jari kepada bekas-bekas luka Yesus, saya tidak mau percaya." Ini mewakili orang-orang yang kurang beriman, kurang percaya, kurang komitmen. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di rumah yang sama. Pintu terkunci. Yesus datang, saudara-saudara. Ada kunci pintu ini, baru dia muncul. Mungkin dari jendela atau dari mana. Syup, Yesus datang. Bagi Thomas yang tidak percaya, yang kurang iman, yang kurang percaya bahwa Kristus sudah bangkit, Yesus datang. Sengaja muncul dia dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27 secara khusus dia bilang kepada Thomas, "Thomas, taruh jarimu, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Haleluya. Ada di sini yang datang kurang percaya? Wih, sulama sakit ini belum sembuh-sembuh nih. Apalagi bisnis lagi berat ini, apalagi keraguan masa depan. Ada yang datang dengan kurang percaya. Yesus hadir bagimu dan berkata, "Damai sejahtera untukmu." Dan dia bilang, "Percayalah kepadaku, jangan tidak percaya lagi." Kasih tahu kiri kanan, jangan sudah percaya le. Bilang, kasih tahu dia. Jabat tangan kiri kanan, minimal 2 orang katakan, "Tetaplah percaya." Polanya adalah Yesus datang kepada mereka yang membutuhkan dan dia memberikan sesuatu. Saya ulang lagi. Kepada Maria butuh kepastian, dia berikan dirinya, dia berikan kehadirannya. Kepada para murid yang takut, butuh sesuatu, dia berikan damai sejahtera. Kepada Thomas yang ragu, dia berikan pembuktian. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita simpulkan bahwa 3 hal ini adalah 3 kondisi ini adalah kondisi yang rohani. Kondisi di mana seseorang bergumul, kondisi di mana komunitas bergumul, kondisi di mana ada pergumulan iman. Ini hal yang rohani, yang ada di gereja, yang ada di kamar doa, yang ada di rumah, dalam persekutuan-persekutuan. Ini hal yang rohani.
Tetapi seringkali orang Kristen itu memiliki dua dunia. Secara sadar maupun tidak, dia split pikirannya, split eksistensinya kepada dua dunia yang berbeda. Dia bilang begini, oh seringkali saya berdoa di sini tidak ada. Oh kalau soal rohani, beta pu urusan di gereja. Makanya kalau datang di gereja orang Kristen, malaikat malu lihat. Wah sudah persiapan dari rumah. Pokoknya setel lagu di mobil haleluya, haleluya. Di perjalanan tidak ada baku marah, pokoknya tahan-tahan emosi. Kenapa? Mau pergi gereja. Sampai di gereja semua BL bilang, mari angkat tanganmu. Ada yang angkat begini, ada yang tipis-tipis. Yang penting hati dengan Tuhan, haleluya. Di gereja. Tapi kemudian ada split di pikiran, di mental bahwa besok Senin. Ketika besok Senin maka ini urusannya jasmani. Kalau urusan rohani beta urusan di gereja, di ibadah dengan Bapak Gembala. Tapi kalau sudah urusan jasmani, beta mau kerja, mau cari uang. Begitu sampai di urusan jasmani dan kalau pikiran kita ada split, maka kita akan menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda. Jangankan dengan dalam konteks jemaat ya, dalam konteks hamba-hamba Tuhan saja. Duduk, lalu beberapa waktu lalu saya bertemu dengan banyak pendeta, banyak doktor. Duduk lalu membicarakan hal-hal yang kurang rohani dalam tanda kutip. Karena membicarakan masalah regulasi pemerintah, pendidikan tinggi, bla 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 bla. Lalu saya yang polos ini, saya memang polos Bapak Ibu. Saya yang polos, saya bilang ada penyimpangan di situ. Lalu teman-teman saya bilang, ini kalau urusan ini beda bos. Jangan bawa itu Alkitab di sini. Memang kalau mau lancar kita harus menyuap. Kalau mau baik, kalau mau urusan lancar, memang harus ada koneksi. Kita harus punya orang dalam. Karena mereka juga butuh uang. Pendeta yang bicara, doktor teologi yang omong. Saya tidak tahan di situ. Secara sikap saya tidak bisa, saudara. Apa ini? Ternyata di benak mereka ada perbedaan. Antara yang rohani itu urusan lain, suci kudus. Tapi kalau yang jasmani bisa kita main-main. Korupsi itu biasa, kolusi itu biasa, nepotisme itu biasa. Saya tidak berani tanya kepada jemaat. Ke pendeta saya begitu, bagaimana dengan jemaat? Yang di sana, kalau jemaat Kalvari top markotop. Kesana ada haleluya. Bukannya haleluya begini. Nah, kalau itu berarti mengaku diri. Sekarang kita sampai pada teks yang kita baca tadi Bapak Ibu. Ayat 21. Pasal 21. Saya mulai pelan-pelan di ayat 2 bilang begini. Di pantai Tiberias berkumpul Simon Petrus, Thomas yang tadi itu, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lain. Sudah dikenal nih dua orang murid yang lain. Kemungkinan besar Yohanes sudah ada anak-anak Zebedeus. Ya siapalah ini dua murid yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Cerita apa ini ayat 23? Cerita biasa. Cerita jasmania. Cerita sekuler. Cerita di mana para murid kembali kepada profesi.
Tadi mereka sempat berkumpul bersama-sama. Itu hal yang rohani. Itu ada persekutuan. Yesus datang kepada mereka di momen di mana mereka mencari Tuhan dalam kehidupan iman yang rohani. Sekarang urusannya beda, Pak. Lapar, Simon Petrus tukang makan. Dia lihat itu danau, yang dia lihat bukan air, ikan-ikan yang di dalamnya. Dia langsung membayangkan ikan bakar dan ikan goreng. Mari kita pergi. Mereka nelayan. Dan kalau mereka punya split, pemisahan dalam pikiran mereka, mereka akan berkata, ini urusan kami, ini urusan kami. Kami berpengalaman sebagai nelayan dan kami akan mencari ikan di sini. Dan pergilah mereka memancing. Tapi ayat 4, lebih baik kita baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sonde lolos. Ternyata Yesus itu mau masuk ke dalam hidup kita, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma dalam ibadah, bukan cuma di dalam kegiatan rohani, tapi dia mau masuk juga di dalam kegiatan kerjamu setiap hari. Dia mau pi situ. Kok beta tukang ojek saja, dia mau pi situ. Beta kerja di bank, dia mau pi situ. Beta guru mengajar, sama saya Yesus urus beta di sini. Dia pi situ, mau pelesan dia. Beta di pasar jual sayur, dia pi situ. Bagi Yesus tidak ada pemisahan sama sekali antara yang rohani ritual dalam tanda kutip dengan yang jasmani. Yesus memandang hidup kita satu utuh bagi Tuhan. Karena itu dalam pergumulan iman dia hadir, dalam pergumulan kerja Yesus hadir. Haleluya. Kenapa mukanya tegang? Ini sudah salah persepsi ini begini. Persepsinya begini, yang beta tangkap dari wajah-wajah. Nah Yesus hadir, berarti dia mulai atur sang katong. Seperti yang tadi berkaca pada pengalaman tadi. Katong kan di tempat kerja sudah ada mekanisme tersendiri. Memang katong pemain sebegini. Nah Yesus datang untuk bikin apa? Nanti dia atur kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh begini dan begitu lain. Ini kantor ini sudah ketong pembudaya itu, bawa omong jorok sudah ketong pembudaya itu. Ada kantor-kantor begitu kok. Di ketong pun tempat kerja sudah budaya kita curang-curang. Kalau tidak bertipu-tipu sedikit, keuntungan terlalu tipis. Bapak sun pernah pi pasar sun pernah jual sayur Ketong ini hari-hari ini kalau sudah tipu-tipu sedikit, sudah untung. Itu kesalahan persepsi, saudara-saudara. Yesus datang bukan itu. Coba kita lihat untuk apa Yesus datang. Ayat 5. Sudah lihat ayat 5? Sudah lihat ayat 5, yang sudah lihat katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, jangan dulu memandang bahwa ketika firman Tuhan datang, ketika Yesus datang di tempat kerjamu, itu adalah untuk menggurui dan membuat engkau resah karena ada kekangan, ada halangan dalam berkreasi, kreasi dosa. Sebenarnya ketika dia hadir di dalam tempat kerja saudara, dalam hidup jasmanimu, dia akan secara cepat mengadres, menunjuk masalahmu. Kalau saya dan saudara cukup lega hati, cukup sportif untuk mengakui, maka kita harus menyatakan dengan jujur bahwa hidup kita secara jasmani ini banyak masalah. Betul kok Sonde? Banyak masalah.
Dan bagi para murid, semalam-malaman telah menjala, telah memancing, mencari ikan, nol, tidak ada hasil. Dan Yesus langsung menunjuk persoalan itu. Ada lauk, sonde ada Tuhan. Dan ketika Yesus menunjuk persoalan itu, dia sudah menyiapkan solusi. Ayat 6, sama-sama baca 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau persepsi hari ini, kalau hari ini kita berhasil merubah persepsi kita tentang kehadiran Tuhan, kehadiran prinsip-prinsip firman Allah dalam dunia kerjamu, maka persepsi yang baru, persepsi yang seharusnya sesuai Alkitab adalah ketika prinsip firman Tuhan datang di tempat kerja saya, dia akan membuka jalan keluar terhadap masalah-masalahku. Kalau masih ada di antara saya dan saudara yang mentok dalam pekerjaan, yang usahanya kayak tidak menghasilkan, yang merasa tidak sejahtera dalam dunia kerja, yang merasa gagal dalam usaha, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Jangan tempel Tuhan. Dia memang mau datang, bahkan kalau perlu secara sadar undang Tuhan. Haleluya, haleluya. Teriak, doa. Tuhan, ini beta sudah begini, beta sudah berjuang, beta sudah berusaha, Tuhan tolong saya. Kalau dia datang, dia akan beri solusi, dia akan beri jalan keluar. Kalau tidak seperti itu iman kita, apa guna, apa bedanya kita dengan orang dunia, saudara? Karena kita sama-sama bekerja dengan orang dunia. Orang dunia juga bekerja keras setiap hari sama. Lalu apa pembedanya? Pembedanya adalah Tuhan campur tangan. Tapi kenapa tidak terjadi? Mungkin karena kita tidak membuka diri. Karena waktu dia campur tangan, dia akan memberi firman-Nya. Dia akan bicara. Dan bicaranya Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Beta pu otak kalau beta Petrus, dia bilang, Tuhan ketong satu malam kasihan menjala ini, bukan cuma kanan, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, ketong so tabar habis. Betul kok sonde? Saya lagi suka pakai kata itu, betul kok sonde? Mana ada orang, saya bukan nelayan, Pak Eldi suka mancing. Mana ada orang kalau mau cari ikan, memancing, menjala ikan, kok cuma satu spot saja, cuma di sini saja. Kalau sudah dapat kan pasti pindah. Dan kanan itu, kalau Simon Petrus ada hitung-hitung, beta jadi Simon Petrus, dia bilang di Yohanes, ini yang di pinggir pantai sana teriak bilang di kanan, ini memang sentau hal sudah ini. Dia bilang apa kanan? Lu seberapa kali kanan? 54 kali itu, 54 kali kanan. Son dapat tuh, sonde. Dia sok tahu di ujung sana. Tapi Yesus akan memberikan perintah, saudara-saudara. Perintah Yesus itu jangan kita tunggu dalam doa, lalu kita tunggu siapa tahu ada suara Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah mengenai usaha saya ini Tuhan. Cari-cari dengar dengan harapan, anakku, kalau mau bawa ojek, mangkalnya itu di Mall Flobamora. 3 jam kemudian pindah di Lipo. Kalau di kantor pas bos datang langsung senyum kanan angkat 30 derajat supaya dia senang deh lu naik pangkat. Jangan tunggu kucing bertumbuh tanduk, justru dia akan muncul itu suara di telinga. Dan kalau dia pun muncul lapor di beta, itu beta akan bilang, Ibu tarik napas dulu, perlu pengobatan mungkin, relax, tanpa bermaksud mau bilang bahwa Tuhan sudah tidak berbicara, tapi bukan begitu mainnya, tarik napas pelan-pelan. Karena bicaranya firman itu sederhana, tak usah dicari-cari terlalu tinggi.
tapi seringkali membosankan. Apa bicara firman? Dengan jujur, itulah Om. Lurus, berintegritas, jangan berdosa, patuhi firman Allah, jangan kedagingan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, hal-hal yang di atas bukan hal yang di bumi, sukacita, damai sejahtera, kasih, bosan ya. Tapi memang itu isi firman Tuhan, saudara. Basic is boring, but basic is strong. Dasar membosankan, tapi dasar itu kuat. Tidak akan kita rugi kalau kita ikut firman Tuhan. Karena kebahagiaan sesungguhnya yang sejati tidak pernah bisa hanya diukur dengan banyaknya rupiah, tetapi dia akan terukur dengan leganya hati. Berapa banyak orang kita lihat memamerkan harta, menikahnya aja di Disneyland sudah kayak princess. Tapi sekarang dikejar-kejar oleh negara karena korupsi sekian ratus triliun. Ya Allah, triliun. Waktu masih jaya, Tuhan memberkati bla bla bla. Sekarang, apakah dia ada damai? Senyum palsu yang muncul, kenapa? Korupsi. Ya mau juga sih saya punya uang sekian triliun. Siapa bilang saya nggak mau? Ada yang mau ngasih? Saya tampung dengan sukacita. Langsung beli drum baru kita kok Erik ya. Tapi kan gak begitu juga lah caranya. Peace of mind itu tidak ternilai dengan uang. Damai hati, damai pikiran itu tidak bisa dibayar dengan uang. Dan ketika engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus selalu ungkap, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Sayur asin, ikan julung, sambal terasi, damai sejahtera. Di samping ada CI, mantap. Haleluya. CI itu penting saudara ya, penting. Apapun menunya, minumnya teh botol sosro. Saya mau lanjut di ayat 7. Ketika para murid mematuhi perintah Tuhan karena menerima kehadiran Yesus, ayat 7 kita baca sama-sama. Menarik sekali. Siap? Ayat 7, 1, 2, 3. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, kenapa saya bilang ayat 7 ini menarik? Kita ini, saya terlahir Kristen, saudara-saudara umumnya juga saya lihat di sini wajah-wajah Kristen, terdengar juga dari nama-namanya ya, sangat Kristen. Domingus, Fulbertus, ya, us-us itu, wah pokoknya Martinus, bosku, Onesimus, luar biasa. Apalagi siswi-siswi ini, Maria, Karen Hapuk. Tapi jujur saya harus bilang begini, tidak semua orang Kristen yang terlahir Kristen, bahkan sekian puluh tahun KTP-nya Kristen, itu mendapat pengenalan pribadi dengan Kristus. Belum tentu loh. Bahkan saya bilang, mungkin ada juga di kalangan pendeta yang tiap hari Minggu berkhotbah dari Alkitab ini, sebenarnya secara pribadi belum kenal Tuhan. Karena ini barang,
ini teologi, bisa dipelajari. Sangat bisa dipelajari. Saya dosen sekian lama, saya guru sekolah Alkitab sekian lama. Ada anak-anak sekolah Alkitab yang kalau khotbah, beta jadi minder. Lebih hebat dia kalau khotbah, tapi kelakuan, Sonde yang di sini, Sonde hadir dong masih di asrama. Ada satu yang di sini. Tapi ternyata pengenalan pribadi dengan Tuhan bisa didapat di mana? Di tempat kerja. Saat Simon Petrus sementara menjala ikan, saat engkau sementara berjualan di pasar, saat engkau sementara duduk di kantor, saat engkau sementara mengajar di sekolah, engkau bisa mendapat pengenalan pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan di kehidupan jasmanimu yang selama ini kau pikir ini urusan saya, tidak usah kasih repot Tuhan. Kalau urusan rohani ya baru saya mau melibatkan Tuhan. Ini urusan saya. Tapi di urusanmu yang jasmani, kalau engkau melibatkan Tuhan, engkau akan mengalami pengalaman yang begini. Wih, ini Tuhan tolong. Aduh, berharga itu saudara, berharga sekali. Pengalaman di mana engkau berhenti dalam hidupmu sejenak lalu berkata, ini Tuhan ada tolong beta. Supernah, kalau sudah puji Tuhan, kalau belum malang nian nasibmu. Anak-anak muda, saya kalau bicara dengan remaja, dengan pemuda, saya selalu bilang, cepat dewasa rohani, jangan tunggu dewasa jasmani. Engkau bisa dewasa rohani mengalami Tuhan di usiamu yang sangat muda. Bisa, dan itu akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menyadari itu Tuhan. Petrus yang dengar, itu Tuhan. Orang kalau ketemu Tuhan, saudara, dengarin, berubah, jadi beda. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab tadi dia tidak pakai baju, cuma pakai penutup di pinggang sini. Itu tata berpakaiannya orang Yahudi pada masa itu. Lalu terjun pergi kepada, ada perubahan. Ada perubahan. Mau berubah saudara? Haleluya, mau berubah? Ada istri yang bilang, Bepu suami sonde bilang haleluya ini. Mau sampai kapan dia marah-marah? Ada suami yang bilang, bilang haleluya sudah. So tanya dari tadi haleluya, saya ngomong supaya itu cerewet berkurang sedikit. Mari secara kompak, mau berubah saudara? Puji Tuhan semua beromong. Ketemu dengan Tuhan. Di mana? Di mana? Tempat kerja. Jangan cuma di ibadah. Ada satu pendeta yang pernah saya dengar khotbahnya, dia bilang, ibadah itu bukan di sini, sana jauh. Ibadah itu diisi oleh orang-orang munafik. Saya tersinggung dengar, saya suka beribadah baru orang-orang munafik. Karena mereka kalau di ibadah suci kudus, tapi setelah di ibadah, tidak di sini. Karena kita ketemu Yesus, bukan cuma di gereja, tapi di tempat kerja kita. Amin. Terakhir, kali ini agak panjang sedikit. Yohanes 21 ayat 10 dan 11 terakhir. Yohanes 21 ayat 10 dan 11. Yang sudah lihat katakan haleluya. Ayat 10, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Perhatikan, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sudah tahu, 153 itu artinya
Sebentar sore. Tapi intinya engkau berhasil. Mereka berhasil. Yang mau sukses dan berhasil di dunia pekerjaan boleh lambaikan tangan kanan. Saya mau. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus mau hadir dalam dunia kerjamu. Dia akan menunjuk persoalanmu dan dia akan memberikan firman-Nya. Jika kita melakukannya, campur tangan Tuhan terjadi dalam dunia kerja kita, kita pasti berhasil. Tadi malam saya berbincang dengan seorang jemaat, lalu jemaat ini bilang, saya tanya gimana yang pembicaranya soal usaha beliau. Lalu dia bilang, belum sukses. Saya bilang, pasti sukses. Optimis, libatkan Tuhan, pasti sukses. Sama-sama katakan dua kata ini, 2, 3, pasti sukses. Sekali lagi, 2, 3, pasti sukses. Karena siapa? Karena hebat kita, karena Tuhan berkuasa. Amin.